saudara-saudara kita di Papua itu punya kemampuan, bahkan secara alam mereka memang kuat-kuat mereka. Tapi tidak itu tujuannya. Mereka hanya melakukan di titik tertentu, tapi itu link dengan goal mereka. Goal mereka kan ingin referendum ulang, Pak. Nah, ketika referendum ulang, ya mereka sangat yakin bahwa mereka akan menang. Nah, jelang-jelang UNGA setiap tahun seperti ini, saya kira Panglima juga harus lebih bisa memberikan pemahaman ke prajurit Panglima, yang notabene saya kira belum tentu semua menyadari akan bahwa isu ini sudah isu yang internasional, Pak. Jelang-jelang ber begini, September, Oktober, November, nah puncaknya UNGA, saya kira Panglima tahu, United Nations General Assembly ini titik di mana mereka bisa melakukan melalui Vanuatu untuk operasi mereka menuju ke referendum. Jadi konfrontasi menuju kompromi pasti mereka akan terus gaungkan. Nah, di titik lain, di sisi lain kita sedang berupaya untuk melakukan berbagai hal dengan keterbatasan anggaran, keberpihakan. Ya, tidak semua pejabat Jakarta yang peduli, ya. Saya tidak sebutlah siapa. Kok ada sih kita masih memutilasi begitu, Pak? Belum hilang dari ingatan kita. 2 tahun lalu udah mayat dibakar lagi oleh batalion kita juga, Pak. Dan yang ironisnya tidak tuntas, bahkan cenderung dilindungi oleh institusi yang pernah Bapak pimpin, yang Bapak sampai sekarang matra itu, Pak. Sampai dengan 21 Desember Jenderal Andika itu matranya itu. Kok ada seorang Jenderal I, ya, di Pusdikif berkuasa lebih dari Sambo itu, Pak? Kok bisa? 3 kali panggilan kok nggak mau? Kok dilindungi? Apa harus seperti Sambo itu? Diambil melalui kekuatan Brimob, diambil melalui Rantis. Ya kalau memang harus, lakukan, Pak. Jam 2 pagi lakukan. Dan semua bersihkan, Pak. Tidak ada penguasa yang berdaulat itu, Pak. Tidak ada kekuatan. Dan saya masih ingat 15 butir yang Jenderal Andika sampaikan di fit and proper, itu yang pertama kali saya akan patuh. Nah, bagaimana kita kemudian menempatkan seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi, polisi sidik, gelar perkara selesai, oh saya akan tindak tegas. Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Bukan itu poinnya, Pak. Bapak matikan pun yang 6 itu, nggak ada gunanya itu, Pak. Tapi telisik ke belakang, Pak. Ada apa sih, Pak? Tentara yang milsuknya Amerika aja, yang perang di wilayah operasi Afghanistan juga nggak sebarbar itu, Pak. Kok masih ada tahun 2022 seperti itu? Ya wajar kalau mereka kemudian menjadikan ini isu. Presiden melintasi titik di mana korban di situ ada 4 orang dimutilasi di ruang jenazah di rumah sakit itu. Kemudian tidak ada sentuhan apapun. Bahkan Panglima pun ada di situ. Pangkogap Wilhan 3 ada di situ. Pangdam ada di situ. Bahkan sampai sertijabnya pun ditunda hanya untuk PAM itu. Tapi kok tidak ada yang mengingatkan Presiden untuk mampir ke situ, Pak? Sayang sekali, Pak. Itu luar biasa mutilasi. Dan saya yakin tidak berhenti sampai sini, Pak. Kita tahu seorang berwarga negara Amerika bisa merubuhkan Donald Trump, Pak. Nah, saya melihat kejadian ini sering terjadi, Pak. Seminggu sesudah itu terjadi lagi. Bahkan beberapa bulan sebelumnya seorang kolonel yang jelas-jelas ada 2 sejoli yang dalam tanda petik masih punya kesempatan untuk hidup, kok malah dibuang. Pak, ada apa, Pak, di TNI kita, Pak? Apakah kita, mohon maaf, apakah kita sudah ada kecenderungan kita semuanya jadi psikopat, Pak? Ada apa? Ada kegelisahan apa di internal kita, Pak? Nah ini, Pak, jadi saya melihat, mohon maaf, saya lebih mereportase ya, Pak. Saya tidak menjudge kiri kanan, saya tidak berpihak kiri kanan, tapi saya mereportase suara yang kami lihat, kami dengar,
Apakah ini salah satu pengaruh dari disharmoninya Panglima TNI Jenderal Andika dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman? Saya mohon Panglima tertinggi kita, Presiden, memimpin langsung Rapim TNI, Pak, khusus tidak perlu Polri. Dan jangan yang membuka, pimpin dari awal sampai akhir. Biar kita kembali ke kitohnya, Pak, TNI ini, Pak. Saya dari kesempatan yang lalu saya mengingatkan ke Panglima, Pak, benahi Pak tadi oleh Pak Bobi agar diingatkan ada dukungan anggaran untuk amandemen atau perubahan Undang-Undang 34 Pak Wamen. Itu penting Pak, bukan soal umur saja Pak, soal kedudukan bagaimana dengan Polri, kemudian kita lahirkan Undang-Undang Kamnas, Undang-Undang Kamnek, itu penting Pak. Saya dua hal saja yang saya ingatkan ke Jenderal Andika ketika di fit and proper di sini, Pak. Pertama, kembalikan kedudukan TNI Pak sebagai pemegang mandat menjaga kedaulatan negara dan keamanan negara Pak, bukan Kamtimas Pak. Kamtimas itu teman-teman di Polri Pak, tapi keamanan negara National Guard itu Bapak. Kemudian yang kedua saya ingatkan Bapak, Bapak perjuangkan melalui diskresi kebijakan Presiden agar Bapak menjadi PA. Bahkan Wamen pun bukan KPA ini, yang KPA yang sebelahnya ini. Kalau Pak Wamen ini nggak bisa menandatangani apa-apa, mohon maaf ya Pak Herindranya, saya nggak menyebut nama loh, posisinya yang saya sebut. KPA itu Pak Sekjen. Pak Sekjen ini setara dengan Pak Panglima TNI dalam kedudukan di Undang-Undang 17 Pak, sebagai kuasa pengguna anggaran. Pak Kasal juga kuasa pengguna anggaran, ya betul ya Pak ya. Pak Kasau juga kuasa pengguna anggaran, Pak Kasat juga kuasa pengguna anggaran. Dua hal itu yang saya jadi stressing ketika saya memberikan penekanan terhadap Bapak dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Nah itulah yang saya berharap dari pintu masuk kasus mutilasi ini Pak. Saya tidak ingin menunggangi kasus ini. Hormat saya, korban mereka adalah mereka. Jangan pernah kita langsung suzon bahwa mereka adalah kaki tangan apapun KKB. Belum tentu Pak. Belum tentu mereka yang nuduh itu malah jangan-jangan KKB Pak. Dengan mudah mereka, oh iya karena KKB makanya kami mutilasi. Pak, di televisi, media online, media mainstream, itu isunya hanya mutilasi Pak. Nggak ada disebut transaksi senjata, amunisi. Kalau itu semua terbuka Pak, berarti ada yang salah dengan pembinaan Pak. Unsur dari Bintara, Tamtama, sampai perwira bahkan ke Pati Bapak. Saatnya Pak, Bapak retreat Pak. Please Pak. Saya sebagai anak prajurit, saya anak kolong, saya mohon dengan sangat. Kita tidak tahu Pak, apakah Bapak akan diperpanjang oleh Presiden, itu dia punya diskresi juga Pak. Diskresi Presiden bisa diperpanjang, namanya PDK Pak, perpanjangan dinas keprajuritan. Jadi atas kehendak Presiden, Jenderal ini bisa diperpanjang per 1 tahun, itu namanya PDK Pak. Itu diskresi, itu hak prerogatif Presiden. Bisa-bisa, pernah. Berapa orang yang pernah, silakan hitung ke belakang. Saya tidak bicara soal berapa lama lagi Bapak akan mengakhiri, tapi lakukan segera Pak, pembenahan. Dan bagi siapapun, termasuk yang 1 bintang dengan Bapak, yang tidak patuh, laporkan Pak. Ini soal kehormatan TNI Pak, save TNI. Apa artinya kalau Kasal hebat, kalau bawahannya semua tidak turut patuh kepada Anda? Ini berulang Pak. Saya mencatat dari mulai paling terakhir Pak Muldoko ke Pak Gatot. Pak Muldoko membentuk Kogab Wilhan, bikin operasi di Hotel Borobudur, nggak mau itu kasatnya. Kasatnya Pak Gatot. Pak Gatot naik, Pak Mulyono ya masih nurut lah. Tapi setelah itu masuk Pak Hadi, begitu lagi. Pak Hadi dengan Pak Andika dengan segala hormat saya juga tidak terlalu harmoni juga. Silakan Bapak koreksi saya. Dan demikian juga Bapak sekarang dengan Pak Dudung. Ada apa sih 87 ke 88 kalau jadi rival? Orang sama-sama tinggal hitung bulan pensiun kok. Hah? Saya bilang boro-boro lu punya ajudan. Pintu lu juga nggak ada lu yang bukain lagi nanti. Paling di mana lo? Oh fisioterapi. Di mana lo? Oh di UGD. Asam urat naik. Apa sih yang kemudian dipertahankan ego? Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI Pak. Dengan segala hormat saya Pak, saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk
salah satu yang mendukung penuh Bapak. Tapi Pak, prihatin kita Pak.